Hai, welcome to iCat Talks. Nama saya Amanda dan hari ini saya akan berbincang dengan Ko-un dari Festival Relix. Sebelum kita mulai, saya mau berterima kasih kepada Malka atas dukungannya untuk iCat Talks. Dan apa itu Festival Relix? Festival Relix adalah sebuah kolektif yang bergerak di bidang seni dan teknologi yang dibuat di tahun 2020 pada saat pandemi dan beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Random Brothers, sebuah duo musisi asal Jakarta. Anggotanya adalah Randi Danista dan Nara Anindiaguna. Kemudian ada Bagus Pandega, yaitu seorang seniman visual. Dan yang terakhir yang bersama saya hari ini adalah Ko-un, seorang seniman dan ahli teknologi. Mari kita ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang Festival Relix, apa yang mereka lakukan, dan pandangan Ko-un tentang seni dan teknologi. Thank you sudah datang ke iCat Talks. Thank you juga. Udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol nih. Yeah. Nah, boleh diceritain nggak, Ko-un, asal mulanya Festival Relix terbentuk pada masa pandemi tahun 2020 itu gimana sih? Kalian ketemunya gimana? Apa emang udah temen atau kayak gimana nih? Jadi Festival Relix itu emang awalnya kita udah temen dan punya interest yang sama lah. Lainnya tuh di teknologi dan art, dan terus digodok di situasi pandemi melahirkan si Festival Relix itu. Soalnya kita waktu itu di era-era yang sendu ya, maksudnya jadi kayak kita nggak tahu gimana ke depannya gitu-gitu, terus kita kayak apa yang diselamatkan dari masa lalu buat ke masa depan gitu-gitu. Namanya Festival Relix, kita tuh bertanya apakah masih mungkin ada festival gitu zaman mendatang atau apa segala macem yang kayak festif, orang-orang tuh ceria atau apa gitu. Masih mungkin nggak sih festif kayak itu gitu. terjadi gitu ya? Jadi kita pengen ya bikin Festival Relix itu jadi kan. Dan kenapa sih Festival Relix dibentuk gitu? Apakah tujuannya nih mau gue sama teman-teman di masa pandemi mau berkreasi atau mungkin ada tujuan-tujuan lain yang di luar itu? Awalnya sih itu, tapi lama-kelamaan karena kita melibatkan banyak orang, jadinya itu juga jadi sebuah kesempatan buat orang-orang mungkin bisa kerja lagi atau apa segala macam, dan itu jadi bermakna gitu si Festival Relix-nya itu gara-gara yang dilakuin sama kitanya gitu. Oke, jadi emang basisnya pertemanan ya gitu. Betul ya, kita udah kenal. Dan setahu gue kan lo juga sering banget kolaborasi sama teman-teman ya. Bukan Betul. hanya teman-teman yang di Festival Relix, tapi juga teman-teman lainnya gitu. Yeah. Nah, menurut lo sendiri, apa sih yang membuat seni berbasis kolaborasi, terutama jika kolaborasi itu dilakukan dengan teman, itu jadi main practice lo? Pertama kalau basisnya kayak mulai dari temen tuh karena punya api yang sama kali ya, jadi kayak semangatnya sama, kita punya kebisaan di bidang-bidang masing-masing yang kolaborasi antar teman tuh beneran nyaman dan seru gitu. Dan mungkin juga bisa nyiptain suasana yang saling care juga, kondusif lah gitu ya, sama-sama nyaman gitu buat kolaborasi. Mungkin Ko-un bisa cerita juga nggak? Apalagi sih selain Festival Relix, kolektif-kolektif yang lo punya, atau mungkin inisiatif dan grup-grup lain gitu ya, yang dimana kolaborasi antar teman ini juga dilakukan atau diterapkan di situ. Mungkin yang paling awal tuh kayak ada namanya NWCN, itu juga berbasis teman yang emang kita tuh di domain-domain yang berbeda, kita bisa ngelihat kayak sebuah pipeline buat bikin sebuah karyanya itu, karena nah dari situ juga melahirkan kayak yang lain-lainnya gitu, kayak itu sempat bikin sama Ibo waktu pandemi, kita bikin klub kidul kayak festival musik tapi di virtual reality gitu, jadi kita bikin game virtual reality worldnya segala macam. Yang lainnya mungkin yang sampai sekarang ya Festival Relix. Kenapa sih Ko-un bisa tertarik gitu ya di seni dan teknologi gitu? Apakah itu udah lama gitu ketertarikan itu, atau justru munculnya ketika pandemi itu? Jadi ceritanya tuh sebenarnya udah lama ya, mungkin kalau ditarik tuh kayak dari kecil punya seorang kayak cool uncle yang punya komputer, terus kayak udah gitu kayak main ke rumahnya terus ngeliat kayak wah ada komputer, terus komputer tuh bisa
Ternyata dia lagi bikin musik itu di komputer. Terus kayak di situ tuh mulai kayak eureka momen kayak oh ini teknologi tuh bisa bikin kayak gini ya. Terus kayak di situ mulai explore kayak ternyata nggak cuman musik doang, kita bisa bikin kayak lukisan atau apa segala macam. Nah, ada nggak eureka momen mungkin di masa-masa kuliah atau apa di mana Ko-un ini pergi ke satu mungkin pameran atau mungkin terlibat di satu pameran terus mikir wah ini gaya gue gitu dalam berkarya. Iya, itu sebenarnya ada. Jadi waktu itu ada teman dari kota lain untuk kuliah, terus di push, terus kayak kita bikin pameran di kota kecil gitu. Terus udah gitu, di situ tuh kayaknya baru pertama kali bikin instalasi di situ deh. Jadi kayak apa tuh instalasinya? Nah ya jadi sebelumnya tuh sering datang ke pameran-pameran yang kayak base-nya tuh installation segala macam. Jadi sebenarnya udah kayak punya bayangan seninya tuh bisa dibikin instalasi gitu. Tapi kesempatan itu datang pas kayak nih temen ini mau bikin acara gitu. Terus udah gitu kayak apa? Kayaknya flip kayak tipping point-nya kayak oh ini kayak installation tuh jadi gaya dan mediumnya Ko-un mungkin ya buat nyampein message dan pakai teknologi itu. Pada saat itu teknologi apa yang digunakan dan gimana reaksi publik? Waktu itu tuh sebenarnya ada 2 karya. Jadi satu karya tuh bikin 3D image gitu. Terus kayak beneran yang karyanya tuh apa ya disebutnya konseptual art mungkin ya, yang maksudnya kayak yang ada ceritanya gitu, yang kayak sebenarnya simple karyanya gitu. Yang satunya gitu bener-bener instalasi audiovisual. Jadi saya bikin program yang bisa nge-scan. Jadi karyanya judulnya The Proof of My Existence. Sebenarnya ceritanya cuma nge-scan paper-paper yang kalau nggak ada itu tuh nggak eksis. Ceritanya kayak akte lahir, paspor, terus ijazah, apa kayak gitu. Nah terus dari scanan paper itu tuh diubah si spektrum warna yang ke-scan-nya itu jadi spektrum suara. Jadi kita bisa dengerin si paper itu gitu. Jadi istilahnya nge-convert atau men-translate gitu ya kertas-kertas identitas itu menjadi suara yang kemudian itu jadi ngerefleksin ya mungkin identitas orang itu tapi dalam bentuk suara dalam bentuk suara ya bentuk abstrak, lebih kayak abstraksi gitu. Dan juga ada kayak visual yang ke-trigger pas suaranya keluar gitu. Ya. Terus gimana reaksi publik? Itu tuh sebenarnya kan karya yang tentatif, istilahnya kayak yang pertama kali bikin karya installation gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang datang terus kayak nanya gitu kayak ini siapa yang bikin ini? Ini kita yang bikin kayak gitu kan. Nah, terus udah gitu kayak dia langsung salam gitu kayak oh makasih ya gitu bikin ini gitu. Soalnya kalau kalian nggak bikin ini di sini, ini orang-orang di daerah sini nggak bakal tahu nih ada yang kayak gini gitu di luar sana gitu. Kalau nggak di bawah sini. Terus di situ kayak itu salah satu hal yang moving banget yang kayak ya sih gitu kayak ya jadi dari situ dia jadi semangat buat bikin yang kayak gitu lagi gitu. Ya. Nah, mungkin balik lagi ke Festival Relics ya. Bisa diceritain nggak karya yang tadi sempat disebut Pilet itu apa sih konsepnya dan kenapa milih buat menggunakan teknologi itu di masa itu? Jadi awalnya emang benar-benar pengen bikin suatu relics yang bisa dibawa ke masa depan dari kayak masa-masa itu. Nah terus udah gitu ya kita mikir kayak apa ya gitu, kayak biasanya ada musik, terus ada kayak visual, ada kayak kebersamaan orang-orang bisa nyanyi atau apa segala macem, lalala gitu. Terus kayak akhirnya kita bikin si Pilet itu gitu dari situ. Yang yaitu terdiri dari piano, jadi yang bisa dimainin sama, emang itu tuh piano buat dimainin sama orang-orang. Dan juga di situ tuh ketika pianonya dimainin, di dalamnya tuh ada kayak mesin yang kita build bisa nge-trigger visual yang ditempel di LED. Jadi pianonya tuh bisa menyala lah gitu. Jadi ada LED berdasarkan apa yang mereka kita mainkan. Gitu. Pianonya. Nah sebenarnya kan karya ini lahirnya ketika menjelang ICAT ke-11 yaitu publik gitu. Itu tahun 2021 gitu. Saat itu sebenarnya jatuhnya masih pandemi sih gitu. Tapi pameran sudah mulai bisa buka ya kan. Waktu itu kuratornya Hafiz ya.
Dimana di sini Festival Relix banyak berdiskusi dengan kurator sehingga juga menghasilkan karya itu gitu. Nah, bisa diceritain nggak prosesnya gimana, sama kenapa sih bisa kepikiran untuk kali itu ya yang pameran di ICAT untuk menggunakan teknologi blockchain juga? Untuk pemilihan kayak NFT dan blockchain itu emang kayak berkaitan erat banget sama actual teknologi yang lagi ada di publik, kayak rame di publik gitu. Dan Festival Relax itu emang pengen bisa nge-incorporate si tag-nya itu yang actual di si medium yang kita bikin ini, si pianonya ini. Makanya waktu itu tuh dan juga karena tema yang kayak mau kita pameran itu publik, jadi kayak itu benar-benar satu universe lah, jadi kayak oh ya udah kayak kita pakai itu, terus kayak emang NFT itu bisa disebut juga kayak eksperimen publik gitu ya, kayak sebuah eksperimen yang kayak waktu itu dilancarkan lah sama orang-orang teknologi gitu kayak yang kayak gitu. Jadi kayak kita pilih pakai NFT itu untuk kayak media yang jadi nanti tuh orang tuh bisa main pianonya, terus udah itu setiap kali orang main tuh dia tuh ke-record si visual sama si audionya itu, terus nanti di-upload gitu dan nanti jadi NFT. Jadi memang Festival Relix ini bukan semata-mata gue menggunakan NFT dan NFT terus gitu, tapi justru melihat pada masa itu, pada masa pembuatan karyanya apa sih yang lagi aktual dan kemudian dieksplorasi gitu. Nah, bicara soal teknologi yang aktual, menurut lo apa sih yang sekarang menjadi topik hangat gitu di bidang teknologi atau teknologi dan seni? Dan tanggapan lo soal itu gimana? Akhir-akhir ini kayaknya kayak aktual banget, banyak kayak orang AI, tentang AI gitu, untuk teknologi. Pasti sih ya. Ya, dan kayak gitu, dan kayaknya the future of kayak computing gitu. Jadi gimana kita kayaknya bakal berubah hardware, kayak yang istilahnya dulu tuh prosesor kayak apa, terus sekarang gara-gara ada AI, jadi kayak orang-orang tuh kayak apalagi di dunia tech tuh pengen mengincorporate AI itu dimanapun gitu, kayak semuanya tuh kayak pengen ini juga ada AI-nya loh, ini ada AI-nya gitu, dan di dunia seni juga gitu. Iya, dan di dunia seni juga kayak gitu kayak banyak gitu yang AI. Dan kalau tanggapan gue pribadi sih itu sebuah kayak powerful tools yang sangat-sangat bisa mengakselerasi dan mempermudah banyak pekerjaan yang kayak manusia lakuin lah gitu ya. Dan juga kalau untuk di seni itu juga bisa mungkin mempercepat, mungkin misalnya ada karya-karya yang keluar atau apa segala macam. Jadi itu kalau buat pribadi sih itu kayak hal yang sangat positif sih. Walaupun positif, banyak juga perdebatan ya seputar AI, terutama AI ethics gitu. Nah, menurut lo apa sih yang sebenarnya menjadi ketakutan orang akan AI gitu, dari yang lo denger nih atau yang pernah didiskusikan sama teman-teman misalnya, dan gimana lo menanggapi itu? Sebenarnya emang ini kayak liar banget, kayak hal yang kayak orang-orang yang ngelihatnya kayak hasil AI, karena sebenarnya AI sendiri juga kadang-kadang di over glorify gitu sama orang-orang gitu, kayak setuju. Jadi kayak sebenarnya itu tuh basically kan kayak apa ya, statistik aja gitu, kayak data yang kayak diolah gitu, tapi dengan yang sebuah hal yang intricate banget yang kayak gitu, jadi kayak sesuatunya kelihatannya kayak wah ini punya kesadaran atau ini punya apa kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya mungkin aja yang dipakai buat publik tuh sebenarnya tuh AI bodoh gitu yang nggak se-advance itu gitu. Jadi kayak nggak bakal gimana kalau kan orang-orang kalau yang hal publik kayak oh ini AI bakal going rogue gitu, kayak bakal kayak ntarnya jadi menguasai dunia atau apa gitu. Terus itu yang layar pertama, yang layar keduanya ada yang kayak mereka tuh takut sama orang yang bakal nggunain AI. Jadi orang di belakang itu gitu. Nah itu sebenarnya yang lebih bahaya, kayak siapa gitu, di tangan siapa itu gitu segala macam. Terutama kalau itu bukan si AI bodoh gitu, tapi yang mungkin jauh lebih advance dan juga mungkin sebenarnya akses terhadap AI yang jauh lebih advance ini
di tangan-tangan yang punya power, Iya, gitu kan. itu. Mungkin itu yang jadi ketakutan ketakutan orang-orang itu. orang-orang. Dan kita udah lihat sendiri kan gimana Betul. digunain buat perang misalnya, gitu kan. Dan lain-lain. Dan kayaknya apa ya, itu hal yang cukup lucu karena mungkin orang takut karena itu tuh banyak dibincangin di publik gitu. Sedangkan kalau kita lihat ke belakang, banyak teknologi-teknologi yang istilahnya bisa mengancam publik, tapi orang-orang nggak ngobrolin itu karena nggak in aja gitu, dan nggak itu gitu. Kayak istilahnya banyak lah itu kayak segala macam. Gue tahu contohnya, drone. Ya, drone segala macam gitu-gitu. Kayak drone tuh sebenarnya bisa bahaya banget kan. Drone bahaya banget sih. Tapi kita cuma ngomongin gimana tentang itu wedding, buat iya, kayak wedding. ngerekam wedding atau apa segala macam gitu. Iya, kayak gitu benar-benar. Ya. Kaun balik lagi nih ke asal mulanya lo terjun gitu ke dunia art and tech, terus gimana di salah satu eureka moment itu adalah ketika Kaun diajak pameran dan memutuskan untuk bikin karya tentang identitas gitu kan. Nah, obrolan soal identitas di dunia seni dan teknologi ini sebetulnya bisa jauh lebih luas lagi gitu ya dari itu, dan semakin heightened juga, semakin menjadi topik pembahasan lagi ketika kita ditempatkan di posisi anonymous di internet gitu kan. Nah, itu kan kaitannya sangat erat dengan identitas, siapa diri kita di dunia nyata dan siapa kita di internet gitu. Nah, lu punya tanggapan global dulu nggak nih sebelum kita mungkin ngobrolin soal salah satu karyanya Kaun? Itu seru banget sih, kayak apa, sebenarnya kayak orang tuh bisa jadi orang lain kalau kayak jadi tempatnya di anonymous, dan sebenarnya itu tuh bisa jadi sesuatu hal yang baik dan buruk juga kan. Ya. Karena itu tuh jadi satu state di mana itu jadi kosong lagi. Iya. Dan orang tuh bisa jadi siapapun. Misalnya kayak istilahnya kalau misalnya di film kayak bisa jadi aja dia itu bisa jadi Superman atau bisa jadi Spiderman, karena dia tuh karakter lain ini terus kayak dia bisa jadi super baik atau jadi super jahat atau apa segala macam. Kayak itu dia jadi super produktif di identitas yang baru itu, atau jadi super kayak lebih outgoing kalau orang yang biasanya enggak gitu, atau apa segala macam kayak gitu deh. Mungkin tarik mundur dikit, bisa diceritain nggak bagi yang nggak familiar sama game world dan VRChat gitu. VRChat tuh kayak gimana sih? Tempat virtual yang di situ bisa jadi hub buat orang-orang ketemu, kayak khususnya orang-orang kreatif lah, art atau yang senang art and kayak teknologi gitu di hub itu. Nah, tapi untuk bisa manggil orang-orang yang kayak gitu, kita tuh mau bikin acara seremonial pertamanya, yang ada musiknya, karena di situ juga kita bisa bikin sistem audio, terus udah gitu kita bisa bikin streaming live music beneran, terus kita bisa bikin kayak itu koneksi sama DJ atau apa segala macem. Live performance atau recorded? Live performance, jadi bisa, kayak live performance tuh bisa, jadi kayak itu kayak nyolokin audio komputer kita, tapi di broadcastnya di situ di world itu gitu, jadi kayak apa yang dimainin kita gitu keluar di sana real time. Kita mau pertamanya tes, nih kalau kita bikin sebuah performance music gitu di situ, apakah bakal going well dan kayak bakal bagus segala macam, terus kayak dan ternyata akhirnya jadilah festival musik. Orang-orang ini tuh dari mana aja kalau boleh tahu? Orang-orang ini tuh random banget, soalnya nggak bisa ditebak. Kayak di world temen tuh kayak lagi ngobrol-ngobrol, ternyata dia tuh kayak orangnya Valve. Ya kalau orang-orang kayak gamers pasti tahu dia tuh kayak sesuatu gitu, kayak orangnya Valve gitu. Taunya kita jadi bisa ngobrol sama mereka gitu, kayak wow gitu, kayak sesuatu yang wow. Dan juga waktu di acara kayak Klub Idol itu kayak karena acara musik itu tuh kayak ketemu-ketemu sama musisi-musisi yang kayak dulu cuma idola, terus kayak taunya datang situ gitu virtually, dengan bentuknya. Terus kayak dengan karakternya dia, terus jadinya kayak wah bisa ngobrol gitu. Seru banget. Oke. Nah, jadi Festival Relix itu ternyata di luar nama Festival Relix itu sering banget berkolaborasi juga gitu ya. Betul. Nggak cuma di tadi virtual world atau di
secara official sebagai Festival Relix, tapi juga karya-karya lainnya gitu kan ya. Jadi pada dasarnya teman-teman yang saling berkolaborasi gitu ya. Iya, betul. Oke, nah pingin tahu dong what's next buat Festival Relix. Kayaknya Festival Relix mungkin bakal terus ngedevelop si media, si pianonya itu, karena sekarang tuh pianonya udah punya cerita lah, jadi kayak udah kemana-mana, dan itu tuh malah jadi kayak bikin si Festival Relix tuh jadi lebih berarti karena benar-benar dipakai di festival, benar-benar jadi jadi buat kayak orang-orang main gitu segala macem gitu. Jadi kayak ada monumennya gitu nggak sih? Karena tadinya kan ya udah bergerak aja, berkolaborasi gitu. Hasilnya belum tentu tangible gitu kan. Tapi ketika ada piano ini, terus jadi kayak ya udah ini monumennya gitu kan. Iya. Oke. Teknologi apa nih yang pingin dieksplorasi? Mungkin untuk kedepannya kayak kita pengen sebenarnya hal yang bisa sebenarnya simple tapi efisien gitu, teknologi yang efisien dan simple dan juga lebih sustainable. Karena dari si Pilet yang tadi karya pertama itu ternyata dia tuh lumayan tahan banting ya, jadi kayak ternyata kita tuh bikin itu dan udah dites gitu, kayak dikirim kemana, naik mobil box, naik apa segala macam, dan dia tuh beneran kayak iya, dan itu tuh kayak sampai sekarang masih berdiri, dan ternyata ini tuh sustainability-nya tinggi gitu, kayak bisa dia tuh bisa sustain damage segala macam, terus kayak rough handling atau apa gitu. Terus jadinya ya kita pengen istilahnya optimize lagi itu dan juga nyeritain mungkin yang kayak selanjutnya. Oke, makasih banyak Koun. Pertanyaan barusan mengakhiri diskusi kita hari ini. Senang banget udah bisa ngobrol-ngobrol sama Koun tentang prakteknya, juga praktek Festival Relix. Baik, terima kasih dan tonton juga episode kita yang selanjutnya. Thank you.